Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 38 terkenal sejauh 100 mil. Asteris suara mendesing. Chu Feng melompat dari panggung. Dia tidak peduli menikmati sorak-sorai dan tepuk tangan dan langsung berjalan keluar dari tempat latihan. Tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan saat mereka melihat punggung Chu Feng. Hanya Chu Yuanbai yang tersenyum dan berkata dengan suara rendah, sepertinya orang ini memiliki dendam yang sangat dalam. Setelah meninggalkan tempat latihan bela diri, Chu Feng pergi ke kamar Chu Guyu. Pukulan Chu Hongfei sangat dahsyat dan sangat tidak ringan saat mengenai Chu Guyu. Setelah tidak sadarkan diri selama 4 jam, ia perlahan-lahan terbangun. "Kakak, apa yang terjadi di luar? Kenapa berisik sekali?" Chu Guyu tidak tahu apa yang terjadi di tempat latihan bela diri. "Tidak ada." Senyum Chu Feng sangat tenang. "Ah, mungkin paman ke-6 sekarang adalah tuannya. Itu semua karena aku. Jika aku bisa menang, ayah pasti akan menang." Chu Guyu terus menyalahkan dirinya sendiri. "Guyu, apakah keadaanmu sudah lebih baik?" Namun tepat pada saat itu, Chu Yuanba masuk. Di belakangnya ada Chu Yuan, Chu Renyi, Chu Nanshan dan beberapa orang berstatus tinggi lainnya. "Kakek, aku baik-baik saja." Melihat Chu Yuanba, Chu Guyu segera duduk. Dia tidak berani mengabaikan kakek ini. "Baguslah kalau kau baik-baik saja." Chu Yuanba terkekeh pelan, dan di wajahnya, kebaikan hati yang langka muncul lalu dia melirik Chu Nanshan yang ada di belakangnya. Melihat itu, Chu Nanshan berkata dengan sedikit malu, "Guyu, ini semua karena anak itu diserang Hongfei secara tidak pantas. Tapi jangan dimasukkan ke hati karena sekarang, lukanya lebih parah dari milikmu." "Apa? Chu Hongfei juga terluka?" Chu Guyu sedikit terkejut. Chu Nanshan tertawa getir, namun tidak berkata apa-apa lagi dan menatap Chu Feng dengan penuh arti. Mengikuti tatapan Chu Nanshan, Chu Guyu awalnya menatap kosong, tetapi tak lama kemudian dia seperti teringat sesuatu dan warna wajahnya berubah karena terkejut. Tepat pada saat itu, Chu Yuanba juga berbicara. "Fenger, terima kasih untuk hari ini, atau wajah keluarga Chu kita benar-benar akan diinjak-injak oleh keluarga Su." Saat Chu Yuanba berbicara, dia mengeluarkan 10 Saint Spirit Grace dari sakunya dan memberikannya kepada Chu Feng. Melihat itu, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa bingung. Hadiah untuk mendapatkan tempat pertama dalam kompetisi hanya 2 Saint Spirit Grace. Tapi sekarang Chu Yuanba mengambil 10. Itu bukan jumlah yang sedikit. "Kakek, apa maksudnya ini?" Chu Feng pura-pura tidak mengerti. "Ini yang seharusnya kamu dapatkan. Ambillah. Jika kamu mengambilnya, aku akan merasa lebih nyaman." Saat dia berbicara, Chu Yuanba memasang wajah minta maaf. Meskipun dia tidak pernah mempersulit Chu Feng, dia tidak pernah menghentikan adegan di mana Chu Feng diganggu oleh keluarga Chu. Adapun alasannya, itu sangat sederhana. Itu karena dia juga tidak menyukai Chu Feng di dalam hatinya. Namun hari ini, jika bukan karena Chu Feng, keluarga Chu-nya pasti akan menjadi bahan tertawaan orang banyak. Berkat Chu Feng, gengsi keluarga Chu meningkat berkali-kali lipat. Baru saja, sudah ada beberapa orang dari berbagai kekuatan yang menyatakan niat baik mereka terhadap keluarga Chu. Chu Yuanba tahu bahwa itu disebabkan oleh Chu Feng, dan juga karena itu, Chu Yuanba merasa lebih bersalah terhadap Chu Feng. "Fenger." Melihat Chu Feng ragu-ragu, Chu Yuan segera mendesaknya. "Kalau begitu terima kasih kakek." Chu Feng menerima Saint Spirit Grace namun dia tidak tersenyum. Chu Yuanba tidak mempermasalahkan tindakan Chu Feng. Sebaliknya, dia senang. Dia berbalik dan berkata kepada Chu Yuan, "Di masa depan, suplemen tahunan untuk Fenger adalah 5 Saint Spirit Grace." Dengan kata-kata Chu Yuanba, tidak hanya orang lain, bahkan Chu Yuan pun tercengang. Tidak pernah ada perlakuan seperti itu sebelumnya, dan Chu Yuanba jelas ingin mengembangkan Chu Feng dengan baik. Meskipun saat itu wajah Chu Nanshan dan yang lainnya tidak baik, mereka tidak berani mengatakan apapun. Karena, di keluarga Chu, Chu Yuanba seperti langit. Bahkan jika posisi kepala keluarga berubah, Chu Yuanba masih merupakan bos sebenarnya dari keluarga Chu. "Kalian bertiga lanjutkan mengobrol. Ingatlah untuk merawat luka Guyu. Meskipun hari ini kamu adalah tuannya, jangan abaikan hubungan keluarga." Chu Yuanba memberi instruksi pada Chu Yuan. "Saya mengerti, ayah," jawab Chu Yuan. Chu Yuanba menatap Chu Feng, dan melihat wajah dingin Chu Feng, Chu Yuanba tersenyum canggung dan membawa kerumunan itu pergi. "Ayah, lihatlah sikap Chu Feng. Dia benar-benar terlalu." Tepat saat mereka berjalan keluar dari halaman, Chu Nanshan mulai mengkritik Chu Feng. "Diam." Namun yang ia dapatkan malah omelan marah dari Chu Yuanba. Ia menunjuk ke arah kerumunan dengan wajah dingin dan berkata dengan ekspresi yang sangat serius. "Dengarkan baik-baik. Aku tidak ingin mendengar orang mengatakan hal buruk tentang Fenger."
Jika saya mendengarnya, siapapun orangnya, akan ditangani, tanpa kecuali, oleh hukum keluarga. Mendengar kata-kata itu, wajah Chu Nanshan dan yang lainnya menjadi pucat. Mereka tidak berani mengatakan apa-apa karena mereka tahu di masa depan, di keluarga Chu, mereka tidak bisa lagi menyinggung Chu Feng. Ayah, sekarang kau adalah tuannya. Dengan ruangan itu, Chu Feng terkejut. Ya, bisa mendapatkan posisi master ini semua berkatmu, putraku yang berharga. Chu Yuan juga tersenyum, aku tidak akan pernah menyangka kau menyembunyikan begitu banyak hal. Hehe. Chu Feng juga tersenyum sangat gembira saat ia menghadapi pujian dari ayahnya. Ia bekerja keras untuk menjadi kebanggaan Chu Yuan, dan hari ini, tampaknya keinginannya telah tercapai. Ayah, saudara, apa yang terjadi di sini? Akhirnya, Chu Guyu yang berkepala kabut berbicara. Melihat itu, Chu Yuan tersenyum pada awalnya, lalu dia menjelaskan semua yang terjadi di tempat latihan bela diri setelah Chu Feng pergi secara rinci. Termasuk sosok-sosok yang pergi meninggalkan keluarga Su, pengumuman Chu Yuan bahwa Chu Yuan akan mengambil posisi guru, menunjukkan niat baik terhadap berbagai kekuatan, Del. Setelah mengetahui semua itu, Chu Guyu menganga lebar, dan dia sangat terkejut hingga tidak bisa berkata apa-apa. Pandangannya ke arah Chu Feng menjadi sangat rumit. Dia tidak pernah menyangka bahwa saudaranya akan seperti itu. Namun, apapun yang terjadi, sebagai kakak laki-laki Chu Feng, dia benar-benar merasa bahagia untuk Chu Feng. Karena, dia tahu, saudaranya tidak lagi membutuhkan perlindungannya. Setelah pertemuan itu, Chu Feng menjadi topik pembicaraan hangat di area dalam radius 100 mil. Banyak orang tahu bahwa keluarga Chu menghasilkan seorang jenius kultivasi bela diri yang baru berusia 15 tahun. Beberapa orang bahkan melebih-lebihkan Chu Feng. Sesuatu tentang memecahkan panggung dengan satu kaki, menciptakan badai dengan satu napas, dan hal-hal yang dilebih-lebihkan menjadi legenda. Beberapa orang bahkan mulai curiga apakah Chu Feng adalah manusia atau bukan. Namun, apapun yang terjadi, Chu Feng jelas merupakan topik yang paling banyak mendapat perhatian di daerah pegunungan. Terutama dalam keluarga Chu. Di bawah tekanan Chu Yuanba, tidak ada yang berani mengatakan hal buruk kepada Chu Feng dan tidak ada yang berani tidak menghormati Chu Feng. Mereka tidak punya pilihan selain menghadapi Chu Feng dengan sikap yang sama sekali baru dan mengenalinya secara berbeda. Pada hari itu, Chu Feng dan yang lainnya kembali ke sekolah naga biru. Ketika hendak pergi, Chu Feng memberikan secari kertas kepada Chu Guyu dan mengatakan kepadanya bahwa ia hanya dapat membukanya setelah ia pergi. Ada sesuatu di bawah bantalmu. Itulah isi dari kertas itu. Melihat Chu Feng dan yang lainnya yang sedang menunggang kuda dan perlahan-lahan semakin menjauh, Chu Guyu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak tahu ke lingkaran mana saudaranya itu membawanya. Namun, setelah kembali ke kamarnya, dia masih penasaran mengangkat bantalnya. Chu Guyu memasang ekspresi tenang saat mengangkat bantal karena itu tidak penting. Namun, wajahnya langsung berubah seperti ombak karena di bawah bantalnya ada 10 rumput roh suci. Jumlah itu tidak seberapa bagi Chu Feng yang memurnikan 2 butir spiritual dan belasan rumput roh suci, tapi bagi Chu Guyu itu adalah jumlah yang sangat besar. Setelah terkejut, Chu Guyu tiba-tiba tertawa. Dia melihat ke arah sekolah naga biru dan bergumam, sepertinya sang kakak harus bergantung pada sang adik mulai sekarang.